Nah, kemarin kita sudah mempelajari 3 bait ya, di atas ini. Ya, baik dari al-idgham, kemudian ya dari al-izhar, kemudian idgham, kemudian al-iqlab atau al-qalb, kemudian terakhir insyaallah hari ini hukum ikhfa. Tentunya terakhir kemarin kita belajar hukum al-iqlab atau al-qalb. Tentunya berasal dari kata membalikan. Artinya adalah ketika ada nun sakinah bertemu dengan ba, ya, maka huruf nunnya dibalikkan kepada huruf mim. Dibalikkan kepada huruf mim sehingga seolah yang bertemu adalah huruf mim dengan huruf ba. Seolah yang bertemu adalah huruf mim dengan huruf ba. Oleh karena itu, kita sering mendapati bahwa hukum iqlab ya disamakan atau dikiaskan juga dengan hukum dengan hukum ikhfa syafawi. Dengan hukum ikhfa syafawi yaitu ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan ba, ya. Sehingga hukum iqlab berlaku pula hukum ikhfa syafawi, yang mana kalau beberapa yang berpendapat bahwa ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba diberikan furjah, berikan celah di antara kedua bibir saat membacanya, maka begitu pula pada iqlab. Contohnya ya, contohnya di sini untuk hukum iqlab ambiuni ya. Ambiuni bagi yang memberikan furjah maka juga sama. Kenapa? Karena hukum nunnya dibalikkan kepada huruf mim. Sehingga kita sering mendapati di sini ana zoom bahwa pada rasm mushaf atau pada dhabat mushaf ketika ada hukum iqlab atas nun ada huruf mim. Di atas nun ada huruf mim. Di sini batakum ya. Di atas huruf nun ada huruf mim karena ini adalah hukum iqlab yang mana membantu untuk bahwa ketika membaca hukum nun ini dibalikkan kepada huruf mim sehingga diidghamkan atau didengungkan kepada huruf ba, sehingga konsekuensinya adalah menjadi seperti hukum ikhfa syafawi bagi yang memberikan furjah batakum bagi yang dengan itbaq syafatain, maka begitu pula. Baik, insyaallah kita akan membahas hukum ikhfa. Baik. Beliau berkata wal qalbu 'inda al-babi ghunnatin kadza likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Beliau mengatakan setelah membahas tentang huruf iqlab, beliau mengatakan kadza al-ikhfa lada baqil hurufi ukhidha. Begitu pula atau dan huruf atau hukum ikhfa terdapat pada sisa huruf ya terdapat pada sisa huruf yang ada. Maksudnya sisa huruf apa? Sisa huruf maksudnya adalah kita sudah membahas semua hukum nun, sukun dan tanwin dari awal bait sampai terakhir. Kita sudah membahas izhar, yaitu ada 6 huruf, yaitu yang terkumpul pada huruf al-halq, huruf tenggorokan, yaitu hamzah ha, ainun ha, ghainun kha. Ini ada 6 huruf. Kemudian masuk ke idgham dan dimulai dengan idgham bila gunnah ada lam dan ra. 8 huruf. Masuk ke idgham bi gunnah ada 4 huruf, yuminu, ya, waw, mim, nun. Berarti ada berapa? 12 ya. 12 huruf. Ditambah 1 huruf yaitu hukum iqlab. Berarti 13 huruf. Sisanya adalah hukum ikhfa. Ya, hukum huruf-huruf ikhfa masyhur ya. Kita menghafalnya di matan Tuhfatul Atfal ya, sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan du'a zalima. Itu adalah huruf-huruf ikhfa. Baik.
Kita akan baca, ya di sini Anak melihat syarah dari muallif sangat bermanfaat. Kita akan baca dan Anak akan ringkaskan poin-poinnya. Tentunya sebelum mengetahui semua hal dalam ilmu, baik tajwid, baik fikih, baik semuanya, kita mempelajari dulu pengertiannya yang ditinjau dari segi bahasanya. Karena dengan mengetahui pengertian dari segi bahasa, kita langsung bisa menyambungkannya kepada istilah dalam syara'annya atau istilahannya. Taib ikhfa tentunya dari akhfa yukhfi, artinya as-satru atau menutupi. Ikhfa artinya menutupi. Boleh menutupi, boleh menyembunyikan dalam bahasa Indonesia, boleh. Taib. Ketika kita sudah mengetahui menutupi atau menyembunyikan, nah di sini kita lebih mudah untuk mendekatkan pemahaman kita kepada istilah secara apa bahasa Indonesianya? Secara syar'inya, secara syara'annya. Ya, yaitu dari sana kita akan coba membaca di sini wa ta'rifuhu an-nutqu, ya, biharfin bisifatin bainal idhar wal idgham 'arin 'anit tasydid ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awal. Poinnya adalah di kalimat pertama. Beliau mengatakan ikhfa adalah mengucapkan sebuah huruf dengan sifat di antara idhar dan idgham. Mengucapkan sebuah huruf dengan suatu sifat antara idhar dan idgham. Dia bukan idhar yang mana contohnya an'amta, nunnya kita sukunkan. Bukan juga idgham yang mana nunnya hilang. Contohnya mayyu'minu. Artinya kita langsung masuk kepada hukum huruf setelahnya. Miwaq, miu, nunnya sudah tidak terucap lagi. Bukan idhar, bukan juga idgham. Artinya apa? Berarti di antara keduanya. Di antara keduanya, sehingga dari kata ikhfa tadi secara bahasa artinya menyembunyikan hukum atau huruf nun, ya, kemudian masih ada huruf setelahnya. Jadi hanya disembunyikan, bukan dihilangkan seluruhnya. Baik. Beliau mengatakan, al-muallif mengatakan, tadi huruf sudah kita bahas, ya. Sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da'dhalima, yaitu yang dimaksud dari kata ini atau kalimat ini adalah huruf-huruf pertamanya, ya. Bukan seluruh hurufnya. Bukan, tapi huruf-huruf pertamanya, yaitu huruf shad, huruf dzal, tha, kaf, jim, shin, dan seterusnya. Ada 15 huruf, ya, itu semua yang ada pada huruf pada hukum ikhfa. Baik. Baik, kita akan masuk ke contoh dulu. Contoh pada hukum ikhfa, ya, ketika ada nun sakinah bertemu dengan ta contohnya, maka kita tidak mengizharkan, tidak menjelaskan nun, tidak juga mengidghamkan kepada huruf ta. Maksudnya, tidak kita baca min tahtiha, tidak juga kita baca mit tahtiha, ini idgham. Kan tapi di antara keduanya, antara izhar dan idgham. Baik. Kaidahnya Anda berikan tagline dulu, ya. Anda berikan kaidahnya dulu, bahwa hukum ikhfa adalah mengucapkan antara huruf maupun sifat pada Ana ulang. Hukum ikhfa adalah kaidahnya dekatkan kepada atau sesuaikan kepada makhraj maupun sifat pada huruf setelahnya, pada huruf setelah nun sakinah atau tanwin. Jika setelah huruf nun adalah huruf ta, yang mana huruf ta keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit, ya, bertemu dengan pangkal gigi seri, dan
sifatnya adalah istifal atau tipis, maka ikhfanya atau dengungnya juga seperti itu. Dekatkan kepada huruf ta dan berikan sifat istifal. Min tahtiha. Kemudian contohnya sa min samarah, bukan min samarah. Baik, kalau ini adalah istifal, berarti kebalikannya. Jika dia memiliki sifat tebal, maka dengungnya juga tebal. Karena kaidahnya dekatkan baik makhraj maupun sifat pada huruf setelahnya. Maka Anda akan membaca al sudah menebalkan dengungnya karena sudah dekat kepada huruf shad, sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf shad. Al-saddukum yang surukum, berbeda dengan yang surukum, ini kurang tepat ya. Selain itu lebih sulit ya, karena kita harus menipiskan kemudian menebalkan yang surukum. Kedua, karena memang pada kaidahnya ikhfa mendekatkan kepada huruf dan makhraj, baik sifat maupun makhraj pada huruf setelahnya. Baik, ini kita akan coba bahas, kita akan coba baca di akhir. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan dulu. Baik, beliau mengatakan di sini, wa yata'allaq bi ikhfa'in nun sakinah adad minal mawdu'at yalzamu muta'allimu tajwid ma'rifatuha. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan nun sakinah, ya berkaitan dengan hukum ikhfa. Pada nun yang sukun ini, beberapa hal yang harus diketahui oleh pelajar ilmu tajwid. Ada setidaknya ada 4 poin. Ya, yang pertama adalah ma'rifatu kaifiyatin nutqi bin nunil mukhfah. Bagaimana, yang paling pertama adalah bagaimana mengucapkan huruf nun yang berada pada hukum ikhfa. Maksudnya, ketika kita membaca hukum nun yang biasa atau nun yang mudhar, maka kita sudah mengetahui bahwa letak huruf nun adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Tapi kalau keadaannya huruf nun itu adalah mukhfah atau berada pada hukum ikhfa, maka bagaimana cara membacanya? Ini yang pertama. Yang kedua, wa hukmu ghunnatin nun al-mukhfah min haitsu tarqiq wa tafkhim. Nah, ini tadi sudah kita sedikit bahas, dan hukum bagaimana menggunakan nun yang berada pada hukum ikhfa yang ditinjau dari segi tipis atau ketebalannya. Ditinjau dari segi tipis dan ketebalannya. Kemudian selanjutnya wasaufa. Baik, di sini ada beberapa hal yang akan dibahas. Baik, yang pertama bagaimana cara mengucapkannya? Tentunya tadi Anda sebutkan bahwa kalau huruf nun dia pada asalnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit, akan tapi ketika mengucapkan hukum ikhfa maka dia akan berbeda. Beliau mengatakan wa fil ikhfa yantaqilu min tarfil lisan wal litha ila makhrajil harfil ladzi ba'daha wa yastatiru fih, dan seterusnya. Bahwa ketika kita membaca hukum ikhfa, tentunya nunnya disembunyikan, seperti pengertian secara bahasanya, nunnya disembunyikan, kemudian berpindah makhrajnya kepada huruf yang akan dibaca. Beliau mengatakan wa yantaqilu ila makhrajil harfil ladzi ba'daha. Kita berpindah makhrajnya dari nun kepada makhraj huruf setelahnya. Contohnya tadi, kalau misalkan setelahnya min tahtiha, nun setelahnya ta, maka kita tidak membaca min tahtiha, tapi kita lidahnya mengarah kepada huruf setelahnya yaitu ta. Jadi kita baca min tahtiha. Tapi ingat wa yastatiru fih, dan kita menyembunyikannya, kita menutupinya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak juga langsung masuk kepada makhraj setelahnya. Yang poinnya adalah fayakunu, ini mungkin kalau bisa di stabilo atau di garis bawahi. Yang ini adalah poinnya, fayakunu amalul lisan fiha wa fil harfil ladzi ba'daha min mawdi'in. Poinnya adalah cara kerjanya hukum ikhfa ini adalah kita
menempatkan ya huruf atau hukum ikhfa ini antara huruf nun, fiha di sini maksudnya nun, antara huruf nun dan huruf setelahnya. Jadi lidahnya ditempatkan di antara keduanya, tidak di nun, tidak juga di ta, tapi di antara keduanya, hanya mendekati tanpa menempelkan. Mil tahtiha, bukan min, ya. Ini adalah masuk kepada nun, bukan juga kepada ta. Min tah. Nah, ini juga banyak yang keliru, ya. Langsung masuk ke ta ini keliru. Tapi di antara keduanya. Min tahtiha. Begitu pun ketika ada jim, ya, banyak yang membaca manja langsung ke jim, manja, atau setelahnya shin, banyak juga bukan ansha'akum, ya, bukan langsung ke shin, ini keliru, tapi di antara keduanya ansha'akum manja. Baik. Nanti untuk contoh kita akan coba baca nanti di akhir. Baik. Tadi setelah kita memberikan poin bahwa cara kerja hukum ikhfa adalah mengucapkan di antara huruf nun dan huruf setelahnya, antara huruf nun dan di antara huruf setelahnya. Kalau kita mengatakan di antara huruf nun dan di antara huruf setelahnya, maka konsekuensinya adalah kalau huruf setelahnya tipis, maka kita ikut tipiskan. Kalau setelahnya tebal, maka kita ikut tebalkan. Kalau setelahnya makhrajnya ada di ujung lidah, maka dekatkan ke ujung lidah. Kalau di tengah lidah, maka dekatkan tengah lidah, dan seterusnya. Ya, karena tadi konsekuensi dari cara kerja hukum ikhfa. Itulah yang dimaksud dari paragraf kedua, wal mutabadir ila dzihn min hadzal was anna lisan 'inda nutq bin nun al-ikhfa yattakhidhu asy-shakl alladhi yattakhidhuhu fi nutq al-harf alladhi ba'da wa bidzalika yatahaqqaqu al-ghurb min al-ikhfa. Baik, itu yang seperti itu. Fayakunu mawdi'al lisan 'inda nutq bin nun mukhfa fi munzir fi makhrajid dzal. Nah, ini tadi yang kita jelaskan, kalau misalkan setelahnya huruf dzal, maka nunnya, ya, mendekati huruf makhraj dzal. Kalau setelahnya dal, maka makhrajnya mendekati dal, dan seterusnya. Baik, itu poin yang pertama. Bagaimana cara mengucapkan hukum ikhfa, yaitu bagaimana cara membaca nun, ya, nunnya kepada hukum ikhfa. Baik, yang kedua, maratib ikhfa'in nun sakinah wa tanwin. Baik, di sini masih bersambung dengan pembahasan sebelumnya, cara membaca hukum huruf nun pada ikhfa, tapi ternyata di sini ada tafsilnya, ada rinciannya. Ternyata bukan hanya diucapkan secara mutlak bahwa hukum ikhfa adalah mengucapkan di antara nun dan huruf setelahnya. Kan tapi ada tafsilnya, ada rinciannya. Yaitu hukum ikhfa memiliki tingkatan. Hukum ikhfa memiliki tingkatan yang sering diistilahkan adalah aqrab, kemudian awsat, kemudian ab'ad. Yang kita bahas di Indonesia kan yang terdekat, kemudian tengah, kemudian yang terjauh. Di sini disebutkan beberapa perkataan ulama, ya. Kita akan bahas yang terakhir, termasuk di sini adalah Imam Ad-Dani membahasnya, ya. Kemudian Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi menjelaskannya, dan kita akan baca yang terakhir. طيب وحدد محمد المرعشي مراتب الإخفاء في 3 مراتب. Beliau berkata, Muhammad Al-Mar'ashi, salah satu ulama tajwid, membagi maratib ikhfa kepada 3 tingkatan. Beliau mengatakan, wa'lam anna al-ikhfa ala 3 maratib yatawaqqafu bayanuha ala taqdim muqaddimah. Baik. Baik, langsung ke sini. Wabil jumlah inna maratib al-huruf 3 fa ikhfa'uhuma 'inda al-huruf ats-tsalatsah al-awwal azyad. Baik, sebelum beliau mengatakan bahwa kita baca lagi. Wa huruful ikhfa' ala 3 maratib aqrabuha makhrajan ila an-nun 3. Baik.
Jadi dekat atau jauhnya tingkatan ini ditinjau dari huruf nun. Jika di antara huruf ikhfa yang 15 semakin dekat kepada huruf nun, ya, maka dia termasuk kepada golongan yang akrab. Tadi Anda sampaikan yang pertama adalah akrab atau terdekat, kemudian tengah, kemudian terjauh. Baik, yang terdekat ada 3 huruf, yaitu huruf ta, dal, dan ta. Huruf ta, dal, dan ta. Ini adalah yang akrab. Kemudian yang terjauh, wa ab'aduha al-qaf wal kaf. Dan sisanya adalah mutawassit. Baik. Di sini beliau mengatakan ada beberapa konsekuensi, tapi di sini bisa dibaca, tapi ada beberapa catatan ya. Di sini beliau mengatakan, dan bahkan banyak seperti nanti kita akan membahas tingkatan-tingkatan gunnah, artinya tingkatan-tingkatan dengung. Tapi hal ini tidak menjadikan dengung tersebut menjadi lebih dari 2 harokat. Baik, beliau mengatakan seperti ini. Wabil jumlah inna maratibal huruf thalath. Ya, intinya kata beliau tingkatan hukum ikhfa ada 3. Yang pertama yang akrab, dia membahas yang akrab adalah maka ikhfa'nya, ya, ikhfa dari keadaan tersebut nun sukun misalkan bertemu dengan ta, maka ikhfa'nya dia lebih jelas, azyad, jelas, ya, lebih jelas, ikhfa'nya lebih jelas, bima'na, kemudian wa gunnatuhal baqiyah qalilah, dan dengungnya beliau mengatakan sedikit, dan dengung yang tersisa sedikit. Bima'na anna zaman al-imtidad al-gunnah qasir. Ya, di sini mulai membahas rincian-rinciannya, tapi kita langsung sebelum kita bingung, di sini muallif atau syarih, ya, yang menjelaskan kitab ini, beliau mengatakan wa hadzara al-ulama min al-mubalaghah fi idharil gunnah wa ziyadatiha ala miqdar harakatain. Ya, bagaimanapun yang dibahas oleh tadi Imam Muhammad Al-Mar'ashi, ya, Syekh Muhammad Al-Mar'ashi, beliau mengatakan, syarih mengatakan, dan ulama menegur atau mengingatkan dari berlebih-lebihan dalam menjelaskan gunnah atau membaca huruf gunnah sehingga melebihi kadar 2 harokat. Ya, ala kulli hal, yang anak-anak langsung berikan poinnya saja. Yang akrab, ya, yaitu huruf ta dan dal dan to, dia ikhfa'nya lebih jelas. Dan sebaliknya, yang ab'ad yaitu huruf qaf dan kaf, dia izharnya lebih jelas. Dia izharnya lebih jelas. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca huruf nun sukun bertemu dengan kaf, ya, maka kita langsung mendekatkan makhraj kita atau bahkan menempelkan makhraj kita kepada huruf kaf. Contohnya man kana, kemudian nun sukun setelahnya qaf, min min qablu, ya, man kana langsung ke kaf, man kana, berbeda dengan hukum ikhfa yang lainnya, yaitu di antara keduanya. Baik. Jadi poinnya adalah huruf qaf dan kaf yang termasuk pada tingkatan ab'ad pada hukum ikhfa, dia memiliki cara baca yang berbeda, lebih berbeda di antara yang lain, yaitu langsung dibaca kepada makhraj setelahnya, karena ditinjau dari makhrajnya lebih jauh atau paling jauh dari huruf nun, dan juga ini lebih mudah dalam pembacaannya. Kita lebih mudah membaca man kana daripada kita membaca di antara keduanya. Man kana. Akhirnya kembali lagi kepada tujuan dari ilmu tajwid adalah bagaimana kita lebih mudah membaca Al-Qur'an. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baik, di sini dibahas tentang tertib atau maratib al-gunnah. Tingkatan-tingkatan gunnah juga dibahas di sini, tapi yang jelas di sini lebih dekat kepada konsekuensinya adalah lebih dekat kepada kejelasan dari gunnah tersebut. Kejelasan dari gunnah tersebut, bukan dari
tempo gunnah itu sendiri. Ya, misalkan di sini tingkatan pertama adalah gunnah musyaddad, yaitu ketika ada nun sukun atau mim sukun, nun bertasydid atau mim bertasydid. Bukan artinya ketika ada nun sukun, nun bertasydid, kita bacanya 3 harokat atau 4 harokat dalam gunnahnya, tidak. Akan tapi dia gunnahnya lebih kuat, dengungnya lebih terdengar jelas. Baik. Ya, kita bisa melihat gunnahnya lebih jelas atau tidak dengan kita menutup hidung ya. Tentunya gunnah keluar dari khoisyum. Kita bisa kita bahasakan grade-kan ya. Kita bisa grading 5 poin ini dengan kita bisa buktikan dengan menutup kedua hidung ya, yaitu kalau membaca nun bertasydid itu tidak setara dengan kita membaca mim yang berharokat. Contohnya inna itu kita lebih sulit membacanya kalau ditutup hidungnya. Sedangkan kalau ma berharokat kita masih bisa walau tersendat. Ala kuliah seperti itu bahwa konsekuensinya adalah kejelasan dari hukum idgham, hukum gunnah bukan dari temponya. Baik. Di sini tinggal masuk ke pembahasan yang terakhir di bab ikhfa. Baik, tapi sebelum itu ana izin 5 menit Ustaz Abdul ya. Kalau ada hadis sebentar. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan 5 di sana jam 1:55 insya Allah, atau 5:03 kita lanjutkan insya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Oke, baik, mungkin untuk mengisi waktu supaya nanti tidak perlu ada pengumuman di akhir ya. Yang pertama, insya Allah kita akan Anda sudah memberikan informasi ya di 2 minggu yang lalu kita akan ada program baru gitu. Ya, kita sebutnya paket baru lah. Yang pertama itu ya privat intensif seperti biasa yang 12 kali itu. Ya yang one on one 12 kali ya yang program lama lah gitu. Yang udah dari dulu. Kemudian paket kedua adalah privat reguler. Ya kita sebutnya privat reguler. Itu one on one juga. One on one juga ya masih sama. Kemudian nanti sesinya ada 6 kali sebulan saja. Gitu ya, 6 kali sebulan saja. Nah, untuk pembagiannya nanti itu minggu pertama 2 kali sesi, minggu kedua 1 kali, minggu ketiga 2 kali, kemudian minggu keempat 1 kali. Gitu ya. Itu yang privat reguler. Jadi hampir sama kayak yang intensif, cuman beda sesi aja. Gitu. Sesinya hanya 6 kali saja sebulan. Gitu ya. Ini kita insya Allah kalau tidak ada halangan ya akhir bulan ini kita bakal launching gitu ya di website lah istilahnya. Untuk di landing page pendaftaran nanti kita sudah bisa launching untuk akhir bulan ini untuk paket terbarunya. Itu ya untuk fasilitasnya untuk peserta juga sama gitu. Ya yang bedakan hanya sesinya saja gitu ya. Kemudian ada paket terbaru lagi yaitu adalah semi privat, kita bilangnya semi privat. Semi privat ini nanti dia semacam kelas tapi enggak banyak banget gitu. Minimal nanti ada 4 orang di satu ruangan Zoom. Gitu, satu ruangan Zoom antum. Ya tuh atau kalau antum pakai video call WhatsApp tuh bisa kan 4 orang. Nanti untuk sesinya per jam semi privat ada 2 juga. Semi privat yang intensif sama semi privat yang reguler. Ya, semi privat intensif sama kayak privat intensif 12 kali sebulan juga.
Kemudian untuk satu kali sesinya 1 jam, ya minimal 1 jam untuk satu kali sesinya. Jadi ya lebih lama lah ketimbang privat intensif, gitu istilahnya. Kemudian yang semi privat reguler nanti itu 6 kali sesi, 6 kali sesi sebulan dengan pembagian yang sama. 1 minggu 2 kali sesi, minggu pertama 2 kali sesi, minggu kedua 1 kali sesi, minggu ketiga 2 kali sesi, dan minggu terakhir atau minggu keempat 1 kali sesi. Gitu ya. Dan 1 kali sesi untuk yang semi privat adalah 1 jam, ya. Minimal 1 jam per sesi, gitu ya. Nah, di semi privat ini dia nggak akan apa ya, itu berdasarkan request saja. Jadi nanti di satu ruangan itu ya semuanya tidak saling kenal sebelumnya. Jadi bukan pendaftar lain kemudian dimasukkan daftar lain gitu, enggak. Semi privat ini nanti khusus buat ya memang misalnya keluarga gitu ya, atau komunitas. Ya nanti kita iklankan di Instagram ya. Ini tuh buat komunitas gitu atau untuk korporasi gitu. Misalnya ada perusahaan atau apapun yang mempunyai program belajar baca Quran untuk misalnya karyawan-karyawan mereka, nah itu bisa semi privat dengan kita. Jadi buat internal aja, dibuat sama-sama mereka belajarnya dengan satu ustadz ya, dengan semi privat gitu. Bareng tapi ya minimal 4 sampai 6. Nah, nanti kalau lebih dari 6, nanti dia daftar lagi. Jadi ustadznya ada 2. Gitu ya. Nanti ustadznya ada 2. Kemudian yang semi privat ini, kalau yang daftar itu jadi ada beberapa opsi. Misalnya yang daftar ikhwan semua, ya tentu saja pengajarnya ikhwan. Kalau yang daftar akhwat semua, jadi nanti kan ada yang mendaftarkan gitu kan. Kemudian mengisi ya minimal 4 anggota yang mau ikut, 4 peserta yang mau ikut minimal. 4 peserta itu akhwat semua, berarti dengan ustadzah ya, nanti dengan ustadzah. Kemudian apabila campuran, misalnya 2 orang laki-laki, 2 pesertanya perempuan gitu ya. Nah, itu nanti bersama ustadz ya, nanti bersama ustadz gitu ya untuk pengajarnya gitu. Jadi bisa campur lah untuk kelasnya gitu. Tapi tetap internal, misalnya sama keluarga atau sama kerabat gitu ya. Mungkin yang campuran seperti itu. Tapi kalau memang untuk korporasi atau sama teman ya, ya insya Allah masih bisa gitu. Insya Allah masih bisa. Nah, untuk gajinya sendiri masih tetap sama. Kemudian yang reguler privat reguler setengah. Untuk yang semi privat intensif 2 kali lipat. Kemudian yang semi privat reguler sama dengan privat intensif. Gitu ya, karena kita lihatnya dari jam kerja juga. Gitu. Oke, di itu riset lah istilahnya. Nanti kita ya mungkin kita bisa adakan kumpul lagi tapi enggak training seperti ini untuk membahas itu. Ini hanya ya beberkan aja di awal supaya ada gambaran di awal. Baik, mungkin begitu saja. Barakallahu fiik. Nah, ana lanjut Ustaz ya. Ya, Fadil. Barakallahu fiik. Nah, terakhir pada poin Rasulullah, pada poin ini adalah bagaimana kita membaca hukum ikhfa yang ditinjau dari ketebalan dan ketipisannya. Tentunya mengikuti huruf setelahnya tipis maka kita baca tipis dan sebaliknya. Ya, ini sudah Anda contohkan al-saddukum, dan begitu pula sebaliknya. Ini lebih jelas terlihat ketika ada dhammah, kemudian nun sukun, kemudian setelahnya huruf yang tipis. Contohnya ya kun fayakun, ya.
Contohnya kun fayakun. Di sini ada huruf dhammah yang mana ketika kita membaca dhammah, kita majukan kedua bibir, kemudian setelahnya ada nun sukun, setelahnya ada fa. Maka kita baca ku, setelahnya ada fa yang mana fa itu tipis. Kalau kita biarkan maju bibirnya, ini akan tebal. Contohnya kun fayakun. Tapi yang benar ditipiskan, ditarik ke belakang. Kun fayakun. Kun fayakun. Baik, sehingga yang tebal dibaca tebal dalam ikhfanya, dan yang tipis juga dibaca tipis. Kita sekarang masuk ke contohnya. Baik. Baik, silakan dibaca Ustadz Satyuda. Yang fa, huruf fa. 3 contoh. Yang mana, Ustaz? Yang ini. Oh, itu ya. Langsung aja ya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Min samarah Nah, mansura jami'an thumma istawa. baik, barakallahu fiik. Nah, ini cara membaca hukum nun dalam ikhfa, yaitu nunnya disembunyikan, tidak dibaca nun, tidak juga dibaca huruf setelahnya. Di sini huruf ta di antara keduanya. Baik, sekarang Ustadz Raihan kan yang huruf jim. Nah, wa indal jim nahu in ja'akum fasiq. Baik. Baik, di sini kita mau rujuk sedikit. Ada mim sukun bertemu dengan fa. Hukumnya apa ini? Izhar halqi. Idhar halqi. Baik. Idhar halqi? Laisa idhar. Izhar syafawi. Baik, barakallahu. Baik, silakan. Fa anjaynakum Nah, wala yuzlamuna syai'an jannati adn. baik. Barakallahu fiik. Coba Ustaz Faisal, coba dibaca ini. Nah, Ustaz. Min dabbah. Baik. Ba ada tasydid. Ditahan sebentar. Dabbah. Min dabbah. Kuatkan lagi. Min dabbah. Min dabbah. Baik. Andada. Nah. Qinwanu daniyah. Baik, ini yang Anda maksud. Di sini ada dhammah, setelahnya da. Maka jangan dibiarkan penutup. Tipiskan. Qinwanun nun daniyah. Baik. Qinwanu daniyah. Baik. Barakallahu fiik. Cukup. Sekarang coba dibaca Ustazah Linda Emi ada? Ada, Ustaz. Baik, sebentar. Ini tutupan ya. Yang mana, Ustaz? Baik, huruf. Sini ada 3 contoh. Min zakar. Lagi. Min zakar. Baik, ini yang Anda dengar masih condong ke ming. Nah, di sini juga ada catatan
Ketika membaca ikhfa bukan dengan ming. Yang ana ingat dulu kita diajarinya hukum ikhfa itu cara bacanya ming atau misalkan faing. Ya, ini keliru, tapi kita bacanya antara huruf nun dan huruf setelahnya. Jadi kita baca mil di depan, dengungnya sesuai dengan makhraj huruf setelahnya. Kalau setelahnya di depan keluarnya, maka dekatkan kepada huruf tersebut dan otomatis dengungnya di sana. Min zakarin. Min zakarin. Baik. Munzirun. Tipis. Munzirun. Munzirun. Masih tipis kan? Dipinggirkan lagi. Munzirun. Munzirun. Lagi. Munzirun. Baik, disempurnakan lagi ya. Jadi dinyengirkan ya. Bukan kalau sedikit kurang juga. Bukan munzirun, masih terdengar tebal. Munzirun. Munzirun. Baik. Sira'an. Disambung. Sira'an zalika. Baik, barakallahu fiik. Baik, catatannya tadi ya, di ketika ada dhammah setelahnya ikhfa yang berada pada huruf tipis disempurnakan lagi. Tentunya butuh latihan. Barakallahu fiik. Satu lagi kita coba yang tebal. Di sini ada huruf dhad. Coba dibaca Ustazah Nurul Ummi ada? Ustazah Nur Hasanah ada? Mana ada dua ya? Yang mana aja? Ada Ustaz, hadir. Baik. Tadi baca yang huruf ya Ustaz. Indolal. Baik. Wa tolhim mandud. Tapi di sini ada huruf lam sebelumnya to. Lamnya jangan keikut tebal, tapi tipiskan. Wa Watolhim mandud. Baik. Lagi. Qauman dod. Baik. Terus disempurnakan ketebalannya ya. Kita terus tingkatkan. Sudah tebal tapi kita sempurnakan lagi. Qaumel. Qauman dod. Baik, barakallahu. Baik, satu saja lagi di huruf dha yang terakhir atau di huruf qaf. Nah, di huruf qaf di sini kita belajar tingkatan ikhfa yang terjauh ya. Coba dibaca Ustazah Alifah. Ada? Ada Ustaz. Baik, huruf qaf. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, ketebalan dan ab'ad ya. Dua-duanya harus Wala'in qulta. lagi. Wala'in qulta. Baik, ketebalan sudah mendekati, tinggal
yang dari sisi bahwa huruf qaf adalah ab'ad. Jadi langsung masuk ke qaf. Wala in langsung di eng. Wala in qulta. Wala in qulta Ayo begitu. Lanjut. ayyamu Lagi. qalabiyyaw Langsung masuk ke qaf. ayyamu qalabiyyaw qalibun Masih. Ayyamu qalabi yang langsung. ayyamu qalabiyyan qalibun Lagi. syai'in qadir Lihat syai'in syai'in qadir baik, barakallahu fiik. Nah, itu huruf qaf. Nah, ini huruf qaf perlu dilatih juga tentunya untuk semuanya bahwa dia ada dua hal yang diperhatikan, baik dari ketebalannya harus tebal, yang kedua adalah dia maratib ikhfa yang ab'ad, yang paling jauh sehingga dibaca langsung masuk ke makhrajnya. Begitu pula dengan kaf, man kana, tapi dia lebih mudah karena dia tipis. Man kana yang kusun. Tentunya masih banyak contoh ikhfa yang mana perlu latihan sehingga ketika kita masuk kepada hukum ikhfa langsung refleks membaca. Kalau setelahnya tipis, kalau setelahnya tebal maka dibaca tebal dan seterusnya. Dan dari semua hukum nun, sakinah dan tanwin, hukum ikhfa lah yang paling banyak harus diperbanyak latihannya karena selain hurufnya banyak juga ada beberapa konsekuensi dari hukum ikhfa itu sendiri. Baik. Sampai jam berapa ini kita Ustaz Abdul? Masih ada 7 menit. Mungkin bisa buat tanya jawab. Baik, 7 menit. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sebentar ya, 5 menit insya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditulis atau angkat tangan. Baik, setelahnya kita masuk ke bab ahkamil mad. Bab ahkamil mad, dan hukum mad inilah yang paling banyak dipusingkan oleh pembelajar tajwid, termasuk ana dulu ya. Jadi perlu hal yang konsentrasi, kemudian beberapa bagian yang harus diperhatikan. Baik. Beliau mengatakan babu ahkamil mad. Tentunya kita masuk ke matan dulu. Atau babul mad wal qasr. Ada 4 bait tapi rinciannya sangat banyak. Beliau mengatakan wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Beliau mengatakan langsung masuk ke pembagian mad ya. Langsung masuk ke pembagian mad. Beliau mengatakan wal maddu, dan huruf mad ada 3 bagian. Yang pertama lazim, kemudian wajib, kemudian jaiz. Wa huwa wa qasrun thabata. Maksudnya adalah, dan mad jaiz ini adalah mad yang bisa juga dibaca dengan qasr atau dengan 2 harokat. Baik, ketika kita dalam bab mad, maka istilah qasr, ingat, ketika kita dalam bab mad, maka istilah qasr itu berbeda dengan istilah qasr pada hukum di luar mad. Maksudnya gini, kalau kita mengucapkan huruf ini dibaca qasr, maka secara umum maka yang dimaksud adalah 1 harokat ya. Tapi kalau dalam bab mad ya, hukum mad, maka kalau ana mengatakan mad ini dibaca qasr, maka artinya dibaca 2 harokat. Artinya dibaca 2 harokat, sehingga istilahnya sama tapi
maknanya berbeda. Baik. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Beliau mengatakan wal maddu al-maddu fil lughah al-jadbu wal matlu. Yuqalu maddahu yamudduhu yamaddan wa ma'na qawlihim. Baik, al-maddu ya, artinya adalah tentunya ziyadah ya. Di sini istilah ini anak-anak pribadi tidak mengetahui, tapi di kitab tajwid yang lain al-maddu artinya ziyadah. Allah berfirman wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Artinya dan kami menambahkan kepada kalian. Wa amdadnakum artinya menambahkan. Artinya al-maddu bimakna az-ziyadah. Mad artinya tambahan. Dan istilahnya adalah faqad 'arrafahu Ibnu al-Jazari fi an-nashr biqoulihi wal maddu fi hadzal bab ibaratun 'an ziyadati mattin fi harfin 'ala al-madd at-tabi'i. Mad adalah tambahan harokat, tambahan bacaan pada huruf ya, pada suatu huruf di atas kadar mad tabi'i. Baik. Kalau tadi Imam Ibnu Jazari langsung membagi huruf mad itu kepada 3 bagian, lazim, wajib, dan jaiz. Sekarang Ana akan jelaskan pembagian huruf mad dari sisi sebabnya. Ya, dari sisi sebabnya. Dan ini insya Allah semoga bisa lebih membantu. Baik, hukum mad sebenarnya yang kita sudah ketahui sebelumnya adalah huruf mad itu dibaca 2 harokat, dibaca 2 harokat. Mad tabi'i, ya, tentunya itulah namanya mad tabi'i. Ya, contohnya yuminu. Contohnya man amana, iman, dan seterusnya. Itu adalah mad tabi'i. Baik, mad ini bisa dibaca lebih dari 2 harokat dengan 2 sebab. Jadi ini anak bahas mad ditinjau dari sebabnya. Yang pertama adalah ya hamzah. Sebab pertama adalah hamzah. Yang kedua adalah sukun. Artinya jika ada huruf mad setelahnya hamzah atau huruf mad setelahnya sukun, maka keadaan ini menjadikan huruf mad tersebut dibaca lebih dari 2 harokat. Baik. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembagian dari 2 bagian tersebut. Ada bagian atau hukum mad yang lahir dari sebab hamzah, ada huruf mad yang lahir dari sebab as-sukun. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang tadi Anda sampaikan dulu, yaitu bagian secara ditinjau dari sebabnya, baru kita masuk ke matan. Semoga lebih memudahkan nanti insyaallah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya yang bagaimana cara membaca iklab, Ustaz? Apakah dia ada renggang sedikit mulut atau memang ketutup rapat? Atau dibedakan dengan iklab dengan apa? Ikhfa syafawi. Barakallahu fiik. Baik. Yang pertama jawabannya adalah hukum iqlab itu sama dengan ikhfa syafawi. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah sama. Kalau kita katakan sama, artinya konsekuensinya bagi yang membaca ditutup kedua bibirnya, maka dia membaca seperti itu dalam iqlab dan juga dalam ikhfa syafawi. Bagi yang membaca dengan furjah, maka dia juga membaca 2 hukum tersebut dengan furjah. Jadi tidak boleh membedakan iqlab dengan furjah, yang ikhfa syafawi dengan itbaq, dan sebaliknya, tidak boleh. Karena apa? Karena iqlab tadi Anda sampaikan di awal bahwa huruf nunnya sudah dibalikan kepada huruf mim, sudah dibalik menjadi huruf mim, sehingga sudah sama seperti ikhfa syafawi, yaitu huruf mim bertemu dengan ba.
Baik, sekarang bagaimana cara membacanya? Ini Anda sampaikan kembali kepada ustadz atau syekhnya masing-masing. Kalau beliau mengajarkan dengan ikhfa dengan itbaq, maka kita baca dengan itbaq. Itbaq artinya menutup kedua bibir. Contohnya anburika, ya, ambihum. Kalau syekh mengajarkan dengan furja, maka ikuti, ya. Iqra'u kama 'ullimtum. Kembali kepada, tentunya ini adalah khilaf ya dalam ulama tajwid, tapi sudah kembali kepada syekh masing-masing. Allah, syekh kami mengajarkan ya, boleh dua-duanya, tapi disesuaikan dengan syekhnya masing-masing. Nah, pribadi sudah artinya Ana sempat baca ke syekh yang merojihkan atau condong kepada itbaq. Maka ketika Ana baca, Ana harus membaca dengan itbaq, anburika. Sekarang Ana sedang membaca dengan syekh yang beliau mengatakan dengan furjah, maka Ana baca dengan furjah, anburika. Baik, begitu saya barakallahu fik. Insyaallah jelas ya. Jelas, insyaallah Ustaz. Syukron Ustaz. Barakallahu fik. Baik. Cukup ya insyaallah ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan bisa melatih secara Abduh. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berpahala di Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Quran Nabi, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Seperti biasa, untuk para pengajar saya akan mengisi absen terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan Zoom. Baik, silakan yang sudah mengisi boleh langsung keluar Zoom ya, karena tidak ada pengumuman lagi. Pengumuman sudah diumumkan di pertengahan tadi.
Oke, baik sudah semua ya. Kalau ada yang belum, silakan disalin linknya, terus antum simpan linknya. Habis ini antum isi gitu. Kalau misalnya belum, Anda akan keluarkan end untuk meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.